Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan sumber-sumber dan pokok ajaran Islam. Perkenalkan, nama saya Viana Febriani dari BKIB. Mata kuliah Metodologi Studi Islam. Dosen pengampu Dr. Umi Halwati MAG. Sumber-sumber agama dan ajaran Islam. Agama Islam bersumber dari Al-Quran yang memuat wahyu Allah dan Al-Hadis yang memuat sunnah Rasulullah. Kemudian utama ajaran agama Islam yaitu akidah, syariah, dan akhlak yang dikembangkan dengan akal pikiran manusia yang memenuhi syarat untuk mengembangkannya. Ajaran Islam terkandung dalam 3 sumber berikut: Al-Quran, hadis, dan ijtihad. Yang pertama, Al-Quran. Al-Quran merupakan sumber ajaran Islam yang pertama kali dipercayai sebagai pedoman hidup umat manusia untuk memecahkan setiap persoalan. Al-Quran adalah kitab suci yang mengandung firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, turunnya secara bertahap melalui malaikat Jibril pembawanya Nabi Muhammad SAW. Al-Quran diturunkan dalam waktu 22 tahun, 2 bulan, 22 hari, yaitu pada malam ke-17 Ramadan tahun 41 Hijriah. Al-Quran diturunkan memiliki fungsi sebagai petunjuk bagi umat manusia, juga sebagai pembeda antara hak dan batil atau pembeda antara yang benar dan salah, seperti yang terkandung dalam firman Allah Quran Surat Al-Baqarah ayat 185. Yang kedua, hadis. Hadis disebut juga sunnah, adalah perkataan atau sabda perbuatan, ketetapan, dan persetujuan dari Nabi Muhammad yang dijadikan landasan syariat Islam. Hadis dijadikan sumber hukum Islam selain Al-Quran. Dalam hal ini, kedudukan hadis merupakan sumber hukum kedua setelah Al-Quran. Fungsi hadis terhadap Al-Quran adalah sebagai bayan dan muhakik atau penjelasan dan penguat bagi Al-Quran. 3. Ijtihad. Ijtihad secara berasal dari kata jahada yang menunjukkan pekerjaan yang dilakukan lebih dari biasa, yaitu penggunaan akal sekuat mungkin untuk menemukan suatu keputusan hukum tertentu yang tidak diterapkan secara eksplisit dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Abu Bakar Abi-Kilani menyatakan bahwa setiap ijtihad harus diorientasikan pada tajdid yang ini pembaharuan karena setiap periode memiliki ciri tersendiri sehingga menentukan perubahan hukum. Walaupun demikian, tidak ada semua hasil ijtihad merupakan pembaharuan bagi ijtihad yang lama, sebab ada kalanya hasil ijtihad baru sama dengan ijtihad lama, bahkan sekalipun berbeda, hasil ijtihad baru tidak dapat mengubah status ijtihad lama. Fungsi ijtihad. Ijtihad memiliki fungsi yang terdiri dari 3, yaitu: yang pertama, fungsi ar-ruju atau al-idah, atau yang diartikan kembali, yaitu mengembalikan ajaran-ajaran Islam kepada sumber pokok yakni Al-Quran dan Sunnah Sahih. Yang kedua, fungsi al-ihya atau yang diartikan kehidupan, yaitu menghidupkan kembali bagian-bagian dari nilai dan semangat ajaran Islam agar mampu menjawab dan menghadapi tantangan zaman. Yang ketiga, fungsi an-inabah atau yang diartikan dengan pembenahan, yakni membenahi ajaran-ajaran Islam yang telah dijihadi oleh ulama terdahulu dan dimungkinkan dengan adanya kesalahan menurut konteks zaman, keadaan, dan tempat yang kini kita hadapi. Pokok-pokok ajaran Islam. Pokok-pokok ajaran Islam terdiri dari 3 macam, yaitu: yang pertama, iman atau akidah, yaitu keyakinan atau percaya. Yang kedua, syariah adalah suatu tata cara pengaturan atau undang-undang tentang perilaku hidup manusia untuk mencapai keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, akhlak, yaitu kondisi mental, hati, batin,
seseorang yang mempengaruhi perbuatan dan perilaku lahiriah. Yang pertama, akidah. Pengertian akidah. Akidah berasal dari kata aqada yaqidu aqdan, yang berarti simpul, ikatan dan perjanjian yang kokoh dan kuat. Maka akidah secara etimologis ini akan lebih jelas apabila dikaitkan dengan pengertian terminologinya, seperti diungkapkan oleh Syekh Hasan Al-Banna dalam Majmu'at Rasail. Akaid, bentuk jamak dari akidah, adalah beberapa perkara yang wajib diyakini kebenarannya dari hati, mendatangkan ketentraman jiwa, menjadi keyakinan yang tidak tercampur sedikit pun dengan keraguan-keraguan. Ruang lingkup pembahasan akidah. Yang pertama ada ilaiha, yaitu pembahasan tentang sesuatu yang berhubungan dengan ilah atau Tuhan seperti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, nubuwah, yaitu pembahasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan Nabi dan Rasul, termasuk pembicaraan mengenai kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala, mujizat, dan sebagainya. Yang ketiga, ruhainiyah, yaitu pembahasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan alam metafisik seperti malaikat, jin, setan, iblis, dan roh. Yang keempat, samiyah, yaitu pembahasan tentang segala sesuatu yang hanya bisa diketahui melalui sami, yakni dalil nakil berupa Al-Quran dan As-Sunnah, seperti alam barzakh, akhirat, azab kubur, dan sebagainya. Yang kedua, ada syariah. Pengertian syariah. Syariah Islam berarti jalan yang harus ditempuh oleh seorang muslim. Sedangkan menurut istilah syariah berarti aturan atau undang-undang yang diturunkan Allah untuk mengatur hubungan manusia dengan alam semesta. Dengan pengertian lainnya, syariah adalah suatu tata cara pengaturan tentang perilaku hidup manusia untuk mencapai keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ruang lingkup pembahasan syariah. Yang pertama, muamalah, yaitu suatu peraturan yang mengatur seorang dengan lainnya dalam hal tukar-menukar harta atau jual beli, dan yang seartil diantaranya perdagangan, simpan pinjam, sewa menyewa, penemuan, warisan, wasiat, nafkah, dan lain-lain. Yang kedua, munakahat, yaitu peraturan masalah hubungan berkeluarga seperti meminang, perceraian, dan lain-lain. Yang ketiga, akhlak. Pengertian akhlak. Akhlak adalah kondisi mental, hati, batin seseorang yang mempengaruhi perbuatan dan perilakunya lahiriah. Apabila kondisi batin seseorang baik dan tertualisasikan dalam ucapan, perbuatan, dan perilaku yang baik dengan mudah, maka hal ini disebut akhlakul karimah atau akhlak yang terpuji atau mahmudah. Jika kondisi batin itu jelek yang teraktualisasikan dalam perkataan, perbuatan, dan tingkah laku jelek pula, maka dinamakan akhlak yang tercela atau akhlak mazmumah. Ruang lingkup pembahasan akhlak. Yang pertama, berakhlak kepada Allah, mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bertakwa, beribadah, berdoa, berzikir, bertawakal, dan tawadu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, berakhlak kepada diri sendiri, bersabar karena Allah, bersyukur kepada Allah, bersikap benar, bersikap amanah, bersikap qanaah atau menerima apa adanya. Yang ketiga, berakhlak kepada keluarga, berbakti kepada orang tua, adil terhadap saudara, mendidik dan membina keluarga, pendidikan lingkungan di keluarga. Yang keempat, berakhlak kepada masyarakat, mempertahankan persaudaraan, saling tolong-menolong, bersikap adil, pemurah, penyantun, pemaaf, menempati janji, bermusyawarah. Yang kelima, berakhlak kepada alam atau lingkungan, memelihara ciptaan Allah, memanfaatkan alam dengan benar. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.